Masih mobil listrik dan dari Vietnam lagi. Nah, kalau kemarin kita udah nyobain yang VF5 line up terkecilnya dari VinFast, sekarang agak besaran sedikit. Ini adalah VF E34. Dia juga salah satu urban SUV, stylingnya gitu, urban crossover. Dan mari kita lihat mobilnya bisa semenarik apa. Oke, VF E34 ini dia main di segmen crossover yang panjangnya 4,3 meter. Ukuran itu tuh kurang lebih sebenarnya gini, kalau Omoda E5 sama BYD Atto 3 itu boleh dibilang agak sedikit lebih besar. Dia 4,3 meter tuh justru lebih kecil sedikit. Tapi kalau kita misalnya comparing sama combustion engine, dia deketnya sama Honda HR-V, sama Hyundai Creta. Walaupun tetap aja dia sedikit lebih kecil. Jadi boleh dibilang 4,3 meter di segmen ini tuh agak ada di segmen yang sedikit nanggung gitu teman-teman. Sedikit ambigu gitu. Tapi ini ukurannya tentu jauh lebih besar daripada VF5. Dia 5 seater dan mestinya lebih lega-lega untuk dipakai gitu ya teman-teman. Terus dari stylingnya sendiri, dia tetap nunjukin bahwa dia adalah sebuah urban crossover. Crossovernya bisa dilihat mungkin dari gaya-gaya kayak plastik trim nih di depan, di lips depan, sampai ke claddingnya nyambung, di sampingnya juga, dan di belakang di bumper juga dia pakai plastik trim yang warna hitam gitu. Sementara sisi urbannya, dia juga punya muka yang cukup modern gitu ya, ini ya dilihat di depannya dengan DRL nyambung ke chrome-nya, headlampnya ada di bawah, masa kini banget gitu ya. Terus mukanya agak bubbly gitu. Sementara tapi di belakang dia justru punya garis-garis yang agak sedikit mengotak. Jujur aja secara personal untuk VF5 yang kemarin kita cobain, di mata gue lebih mudah untuk diterima gitu. Sementara di E34 ini mungkin sedikit butuh waktu. Tapi itu hal yang sangat subjektif dan relatif menurut teman-teman sendiri. Stylingnya dia seperti apa nih? Dengan gaya-gaya crossover, peleknya 18 inch, single tone. Silahkan komentar di bawah dulu sebelum kita lanjut. Sekarang kita bahas soal harganya dulu nih, sebelum kita masuk ke dalam. Jadi harganya VF E34 ini ada dua skema teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ambil dengan sistem subscription baterai, alias belinya nggak sama baterainya, itu memang dia lebih murah dan hitungannya jadi sangat terjangkau harga belinya ya. Kurang lebih 300 belasan juta gitu loh, 318 kalau nggak salah. Nanti kita tampilin di sini. Tapi ya itu syaratnya teman-teman harus subscribe baterainya setiap bulan, yang mana biayanya adalah mulai dari 1,5 juta kalau misalnya jarak tempuhnya mentok di 3.000 km alias di bawah 3.000 km. Kalau misalnya lebih dari itu sekitar 2 jutaan subscribe bulanannya. Tapi memang kompensasinya adalah battery health dan beberapa komponen yang terkait itu tuh jadi tanggung jawabnya VinFast sepenuhnya. Jadi kalau misalnya battery health-nya turun atau ada masalah soal baterai, itu akan selalu menjadi tanggung jawab VinFast. Kita nggak akan keluar biaya karena kita udah subscribe di tiap bulan itu. Nah, sementara kalau misalnya kita mau beli full, jadi kita nggak ada biaya subscribe lagi, itu mobilnya harganya tembus 400 juta kecil. Sebenarnya masih cukup ada di angka-angka yang sewajarnya, tapi ya mahal murah memang relatif, tapi kalau menurut teman-teman lebih ideal yang mana tuh? Kira-kira mending yang subscribe atau yang beli full? Silahkan komentar di bawah, kita lanjut ke dalam ya. Oke, ini layout interiornya dari E34. Dia mungkin sedikit lebih ekspresif dari VF5 yang kemarin ya. Dan layout-layoutnya tuh ada lucunya juga sih. Jadi di tengah itu karena dia ada layar vertikal yang cukup besar, layarnya tuh dan frame-nya juga cukup besar. Jadi nggak ada kisi AC di tengah. Semua itu dikasih secara ekstra ke penumpang yang di sebelah kiri. Jadi ada 3 ventilasi AC di sebelah kiri. Dan untuk pengemudi itu ada 1 ventilasi AC di sebelah sini. Jadi layoutnya tuh seperti itu teman-teman. Dan selain ada layar di tengah ini, dia ke bawahnya juga ada 1 slot gitu ya untuk naruh-naruh barang atau handphone. Terus di sini pengoperasian si selektor gearnya dia pakai model puter-puter. Ini pakai rotary gini nih. Terus di sini ada untuk kontrol drive mode, ada cup holder 2 biji di sini yang di bawahnya tuh udah dilapisi karet juga. Dan yang unik ini,
Seperti VF5, dia masih pakai rem tangan tarik gitu teman-teman. Tapi ini overall gayanya tuh bukan kayak mobil-mobil Cina yang sekarang tuh kayak cukup atraktif dengan layar resolusinya tuh tinggi banget, terus lebih banyak ornamen lah. Nah di sini tuh sejujurnya memang dari tampilan lebih basic gitu kelihatannya teman-teman gitu, untuk baik di VF5 maupun di VF e34, karena ya single tone semuanya. Udah gitu material-materialnya juga lebih banyak yang di expose plastiknya gitu loh, walaupun ada beberapa yang dibungkus kulit juga. Terus sekarang kita lanjut lagi ke posisi duduknya. Posisi duduknya sebenarnya lumayan oke juga karena pengaturannya banyak. Nah dari mulai setirnya sendiri dia ada tilt, ada teleskopiknya juga, walaupun memang bukan yang jauh banget teleskopiknya ke kita gitu arahnya, tapi ini udah cukup mengobati untuk akses kita nih, jangkauan tangan kita ke setir. Nah ini masih cukup ideal, dan pengaturan joknya juga ada maju mundur biasa, naik turun juga ada nih untuk height adjusternya, dan ini di setel paling rendah, yang mana visibilitasnya masih cukup baik gitu untuk di setel di paling rendah. Dan emang ini kelihatannya jendelanya cukup besar-besar baik di depan maupun di sebelah pengemudi sini. Dan ternyata headroomnya dia juga masih cukup banyak sisanya. Ini memang gue nyetel di setelan bangku yang paling rendah, tapi ini udah cukup ideal gitu posisi duduknya. Dan sisa headroomnya adalah tuh masih ada 4. Ekstranya masih banyak teman-teman. Emang mungkin secara ruang dia cukup roomy gitu untuk atap-atapnya gitu. Tapi kalau untuk lebarnya dia cenderung moderat aja gitu. Dia cukup compact lah, compact crossover. Terus kita lanjut lagi ke fiturnya sendiri. Jadi kalau di sini dia udah pakai full digital instrument cluster, dan walaupun memang kalau kelihatan di sini displaynya cukup sederhana dari segi grafis, dan ini agak lucu juga. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kanan sini, biasanya kan kalau mobil konvensional itu sebuah sebuah meteran bensin, F sama E-nya full sama MT-nya. Nah, di sini tuh takaran listriknya nih. Jadi dia makin ke atas makin biru, nah makin ke bawah dia merah gitu. Jadi ini agak jadul juga, agak jadul sedikit nih. Tapi jadi satu hal yang unik juga. Terus sebelah kirinya adalah parameter kita ketika lagi ngeluarin power seberapa banyak dan ngebalikin tenaga regeneratif seberapa banyak. Jadi di sebelah kiri sini. Terus di tengah-tengah instrumen cluster ini ya cukup informatif sebenarnya. Ada tire pressure monitoring system, terus ada ngeliatin juga display kalau misalnya handphone kita lagi connect sama Bluetooth-nya atau lagi ngaktifin multimedianya. Terus di sini ada kayak trip meter juga, konsumsi daya rata-ratanya, average speed-nya ada di situ semua. Dan kalau kita geser ke layar yang cukup besar ini di tengah, layar vertikalnya, di sini juga udah punya menu car control, di mana kita bisa ngebuka semua kaca dari tombol. Tapi ini agak lama, agak delay sedikit, bentar ya. Nah, nah ini kita bisa buka semua kaca, dan hal ini juga otomatis dia memang semua jendela baik depan belakang tombolnya juga auto up and down ya teman-teman, karena bisa ada fitur ini. Terus kalau kita lihat di sini juga ada driving aids-nya adalah, nah ini ADAS-nya dia itu modelnya model warning. Jadi kayak ada rear cross traffic warning. Kalau kita nggak ada ancang-ancang rem pas lagi mundur, terus ada objek mau lewat, dia akan ada alertnya. Terus ada blind spot detection juga. Nah jadi blind spotnya sendiri itu dia memang alert. Ini kalau misalnya di belakang ada objek terus kita nggak pakai sen ya teman-teman, atau misalnya kita ngacir-ngacir aja, itu nanti dia akan muncul di spion, baik di spion kanan atau di sebelah kiri. Udah gitu ada juga sensor parkir depan belakang, dan dimudahkan lagi dengan kamera 360 yang banyak sudut pandangnya gitu. Jadi ini lumayan sih, walaupun balik lagi nih resolusi kameranya bukan yang keren banget, bukan yang resolusinya tinggi banget seperti mungkin di mobil-mobil Cina zaman sekarang juga udah bisa bikin yang bagus malah gitu ya. Nah ini cenderung moderat, mungkin kayak mobil-mobil beberapa tahun lalu yang mengaplikasikan kamera 360, tapi ini cukup kepake karena sudut pandangnya banyak, dari mulai sudut kanan, sudut kiri, ke arah ban gitu. Ini sudut pandangnya lumayan, arah belakang juga jelas ada, dan cukup komplit lah gitu dari segi kamera 360-nya sendiri. Cukup kelihatan banyak sudut. Dan kalau kita lihat juga di sini dia terkoneksi gitu tuh sama sinyal si head unit ini tuh. Mungkin bisa jadi ini basisnya sebuah Android ya teman-teman. Oh, banyak settingnya di sebelah sini. Bahkan kita bisa lihat line up warna dari mobil ini sendiri dan display di kamera 360 dan lain-lainnya. Ini mau warna apa mobilnya di sini. Di situ tuh bisa kita kontrol. Unik juga sih. Tuh, terus kita lanjut lagi ke bawah.
Di sini ada slot USB fast charger, ada juga USB charger biasa, terus ini tempat handphone. Terus tadi ini emang ada 3 driving mode. Di sini ada Eco, ada Comfort, ada Sport, yang mana masing-masing beda juga respons ketika kita melaju, dan efek regeneratifnya itu beda-beda masing-masing mode berkendara. Dan ada di setir udah ada kontrol-kontrol untuk audio, untuk cruise control, bukan adaptif ya, tapi terus ada voice command dan untuk tombol untuk nelfon. Kurang lebih itu aja sih fiturnya di depan ini. Tapi yang perlu gue ceritain adalah selain adas-adasannya tadi dan asis-asis seperti kamera 360, safety-nya di E34 ini lumayan menarik juga karena airbag-nya total di sini ada 6, yang mana tersebar di depan, di samping gitu loh. Jadi nggak heran juga ketika di ASEAN NCAP dia dapat 4 bintang. Jadi ya soal safety-nya kayaknya udah cukup oke juga ya. Nanti kita cobain duduk di belakang ya sekarang. Kita cari tahu seperti apa rasanya. Giliran kita duduk di bangku belakangnya, dan emang ini langsung kerasa bahwa kayaknya emang ada ruang yang bener-bener ekstra. Salah satunya adalah legroom. Kita bisa lihat di sini, ini tadi bangku depan adalah posisi nyetir gue yang udah cukup ideal. Nah ini kita sisanya, gue tingginya 170 cm anyway, masih ada 4 tambah 4 tambah 4, 12 jari sisa legroomnya. Tapi memang ada sedikit perbedaan dengan ketika kita duduk di depan. Jadi cushion jok yang di depan itu kan cenderung agak lebih empuk dan lebih lembek gitu teman-teman. Sementara di sini tuh benar-benar lebih padat dan justru ada sedikit rasa lebih keras, walaupun nopang sandarannya sebenarnya oke-oke aja gitu loh. Kayak di tulang ekor dan di punggung tuh nopangnya nopang kokoh gitu loh teman-teman. Dan recline-nya memang nggak terlalu tegak, walaupun ini nggak bisa di recline lagi, tapi udah cukup sih sebenarnya secara sudut sandarannya sendiri. Nah satu lagi adalah tadi ketika gue bicara legroom, dia kelihatan agak lebih besar gitu. Bisa jadi juga terjadi karena bangku bawahnya ini juga tidak terlalu besar teman-teman, nggak terlalu panjang ke sana, dan kita duduknya itu di belakang agak ngejongkok sedikit gitu loh nih. Jadi ujung bangkunya nggak nyentuh si ketek kaki gitu. Tuh di sini kita walaupun nggak yang parah ya, masih normal-normal aja, tapi ini terasa bukan bangku yang besar. Mungkin yang tingginya 180 cm akan lebih jongkok lagi gitu untuk duduk di belakang sini. Dan lantainya ya karena ini mobil listrik, baterainya ada di kolong, jadi dia agak naik. Tapi sisanya sih kayak misalnya ruang kepala ini juga masih cukup ekstra. Terus lebarnya juga lumayan oke untuk didudukin bertiga, dan ada seat belt 3 titik juga. Dan satu lagi adalah di sini masih ada ventilasi AC nih sebiji. Nah jadi kita bisa atur juga di belakang, dan ada slot USB lagi di bawah situ. Kita lihat bagasi kalian. Nah sekarang di bagasinya kita lihat kepraktisannya. Pertama, untungnya si VinFast E34 ini udah pakai bagasi elektrik. Jadi buka tutupnya udah full elektrik, dan kalau kita misalnya kejebak di sini, nah dia udah balik lagi, jadi cukup safety. Terus bagasinya sendiri 290 liter luasnya, yang mana ini angka yang lumayan lah untuk kebutuhan hari-hari. Bahkan keluar kota pun mestinya ini 1-2 koper tuh masih muat untuk di dalam sini. Dan bangkunya juga tentu bisa dilipat nantinya kalau misalnya mau dilipat. Di bawah sini ada perlengkapan untuk charging dan tire repair kit. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekarang waktunya kita bawa jalan. Oke, kita sedikit jalan-jalan nih naik VF E34. Kita masuk jalan-jalan jelek. Terus, tuh, ini ada satu hal yang dari kemarin gue langsung notice bahwa mobil ini itu empuknya rada kebangetan, teman-teman. Jadi mungkin gini, ketika dulu gue suka bikin spektrum bahwa kalau di tengah itu balance, misalnya ke sebelah kiri itu soft banget, ke sebelah kanan itu stiff banget. Nah, ini tuh bener-bener lumayan condong ke arah yang soft gitu, bener-bener soft. Bahkan kalau kita lewat guncangan-guncangan kayak gini, itu tuh mobilnya kerasa blep, empuknya empuk banget. Begitu juga si cushion joknya itu terasa cukup empuk juga sih sebenarnya gitu cushionnya, tapi memang tidak terlalu kerasa tebel gitu si cushion joknya tuh. Tapi so far ini untuk comfort sebenarnya boleh juga. Kita pas lewat-lewat ke speed trap gitu ya, redamannya tuh nggak yang murahan glondang-glondang, nggak kayak gitu. Cukup yang rasanya blek gitu loh. Terus ketika lewat posisi tidur yang agak tajam juga nggak ngebanting-banting si suspensinya. Nah ini kita lewat jalan jelek lagi, ini lubangnya luar biasa besar. Dan efek dari suspensinya tuh bener-bener yang soft gitu, set kayak gitu.
Walau ada jadi agak sedikit ngebuangnya tuh ada gitu ketika abis lewat lubang yang cukup besar banget ya. Tapi kalau misalnya lubang-lubang yang kecil, balik lagi kayak tadi, terus lewat speed trap, lewat polisi tidur, itu emang ngeredamnya tuh cukup enak sih boleh dibilang gitu ya. Sama lah seperti yang VinFast VF5, boleh dibilang itu mobil juga kan yang menjadi perhatian adalah suspensinya yang cukup nyaman ternyata di kelas itu. Nah sekarang kita cobain ke aspal di depan, kita masuk. Set, udah masuk aspal. Kita sekalian ganti modenya, ntar di comfort aja. Nah, agak nikung sedikit. Dan langsung kerasa nih. Set. Karena suspensinya yang relatif soft, handling dari mobil ini itu bukan macam handling SUV yang tajam, yang presisi banget, yang gesit, bukan yang seperti itu. Ada sisi sluggish-nya ini mobil ketika kita pindah lajur secara tiba-tiba gitu. Nah, karena memang karakternya cukup kuat di arah comfort, di arah yang soft tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka SUV compact dengan handling presisi dan sangat-sangat tajam, mungkin ini nggak bakal cocok buat kalian gitu loh. Ini bener-bener crossover yang arahnya tuh lembut semua. Set, nah tuh. Si steeringnya juga enteng banget. Jadi kalau misalnya yang senangnya adalah setir dengan bobot yang ya cukup berbobot lah gitu ya, serta direct, balik lagi ini bukan karakter yang seperti itu. Ini mobil tuh perkotaan banget, bukan hal yang buat dibawa manuver-manuver tajam, dan arahnya cukup comfort. Tuh, terus berikutnya soal si kapasitas baterainya sendiri. Dia tuh sekitar 40-an kWh kapasitasnya. Range-nya itu di 270-an kilometer klaimnya dengan metode NEDC alias optimistic. Dan kemarin pas kita tes, ngecharge-nya itu cukup cepat juga teman-teman. Sekitar 27 menit. Dari 60 sekian persen sampai 90%. Dan klaimnya juga kurang lebih ada di segituan, jadi inputnya emang lumayan besar ketika kita charge di DC fast charger. Terus soal konsumsi dayanya sendiri, ternyata juga masih cukup baik, ya kurang lebih sepantaran sama Neta, sama VF5 kemarin gitu, kurang lebih angkanya di 6,9 km per kWh kalau kita ngitung kemarin dari presentase baterai yang kita gunakan berbanding sama kapasitasnya. Jadi kita ngitungnya masih kasar lah ya gitu, tapi kurang lebih harusnya di angka segituan. Terus tenaganya sendiri dia punya angka 147,5 PS dan torsinya di 242 Nm. Memang bukan angka yang heboh banget gitu ya, besar banget apa gimana, enggak. Tapi angka segitu untuk di mobil sebesar ini sebenarnya udah sangat cukup, apalagi ini adalah sebuah mobil listrik yang deliverynya itu kita nggak bakal telat momentum karena instan dan langsung. Nah ini kita coba langsung gaspol nih. Ini mungkin teman-teman mau lihat dulu ini di comfort, mode yang paling moderat. Set. Ah, itu aja udah ngisi cukup kuat gitu dari bawah, dari coasting. Nih kalau kita pindahin lagi ke sport mode, terus kita akselerasi. Nah, itu tentu aja lebih tajam lagi, dan ini udah mau ke 100 nih. Wah, udah cepet kan? Jadi yang namanya mobil listrik, walaupun mungkin angka-angkanya kayak yang kok nggak heboh atau gimana, udah pasti cukup deh gitu. Soalnya si deliverynya tadi cukup instan dan langsung gitu. Jadi ini kalau ngacir sih soal tenaga nggak usah khawatir, pasti cukup aja mau dibawa kemanapun. Dan dia juga anyway udah punya creeping mode juga ya, jadi nggak akan mundur gitu kalau misalnya kita lagi nanjak, berhenti, terus kita mau jalan lagi, dia nggak akan mundur gitu karena ada creeping mode-nya tadi. Gitu deh kurang lebih teman-teman soal si E34 ini. Kalau misalnya menurut teman-teman gimana, silahkan diskusi di kolom komentar. Apakah ini mobil menarik atau justru enggak? Silahkan diskusi di bawah. Thank you udah nonton Autofun Indonesia. Kalau mau nonton yang motor bisa ke Motovun Indonesia. Dan kalau mau ke website kita bisa di www.autofun.co.id. Helmi Afriandi, ciao!